Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 12 saham sektor teh dan beberapa yang di request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir DMMX. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,54% ke harga 6.643 dan jebol 6650-nya. Transaksi sampai saat ini ada di 7,7 triliun dan tutupannya di 6660. Berarti bertahan ya, masih bertahan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ya tapi jebol juga ya 6660 nih, dan kondisi seperti ini tutupannya di 660. Hammer ekornya cukup panjang ya, berarti tutupannya coba dilihat dulu. Nah, ini tutupan ISG ya di 6660. Kalau dilihat dengan indikator EMA CD, EMA 20 dan EMA 60 ya memang dia udah jebol. Ini rawan sih. Karena apa? Karena dia sudah membentuk lower high. Sebelumnya di 6775 terus di 6730 memang nggak membentuk lower low. Bisa jadi ya, asalkan besok rebound, lusa rebound, Jumat rebound. Ya ini konfirmasi swing low. Besok tuh nggak boleh merah harusnya ya. Kalau mau bagus langsung hijau. Kembali minimal di 6680. Terus sekalian 6700 nih. Terus sekalian 6750 kalau bisa. Kalau itu terjadi masih berpeluang pola seperti ini gambarnya. Pola important L holder. Bisa jadi ya, atau swing low. Ini bisa juga seperti ini gambarnya nanti. Nah, ini ya. Yang perkiraan saya kan hari ini nih kemungkinan koreksi terakhirnya ujungnya. Kalau benar, besok harusnya hijau. Itu aja. Kalau enggak ya uji lagi 6550-nya. Yang mestinya jangan turun ke situ, lebih lemah kalau dia turun. Besok tuh kalau bisa langsung hijau ya untuk ISG. Tapi kita lihat aja market besok ya. Dan kalau dilihat dari bursa Eropa hari ini dibuka mix, ada yang hijau, ada yang merah. Jadi ya belum konfirmasi juga, besok lah. Besok konfirmasinya hijau kalau mau bagus untuk ISG. Tapi ya indikasinya udah kurang oke. Mestinya dia koreksinya tipis saja. Karena kemarin tuh doji udah bagus, tapi malah dikonfirmasi candlenya turun lagi, membentuk lower low dan lower high di 3 hari ke belakang. Tapi ya besok kita lihat arahnya untuk ISG. Ya sepertinya juga ada yang ditunggu nih ISG, nggak tahu ada apa. Kalau besok dibuang lagi ya ada indikasi kurang oke lah. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok kalau mau bagus rebound langsung, nggak boleh merah-merah lagi lah. Semoga terjadi. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam. Sudah bagus di 220. Jebol lagi. Terkoreksi 3,63% ke harga 212. Langsung saja ke teknikalnya. Buka jebol lagi ya. Sudah valid breakout. Padahal koreksi tipis kemarin. Hari ini mestinya rebound. Ternyata dibuang lagi. Jadi untuk kondisi seperti ini ya saya punya di harga 208. Baru profit tipis padahal udah profit besar kemarin. Karena ya seperti itu. Kadang juga saya itu masih FOMO. Berasa kurang profitnya ya. Nggak saya pasang auto stop loss profit, cek trigger besoknya naik. Ternyata ya seperti itu. Kadang nggak sesuai market, pengennya profit besar malah balik BEP lagi, hampir BEP. Ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Kita tuh harus bersyukur aja. Harus punya strategi kira-kira kemana. Apalagi kondisi market yang seperti ini kan. Hijau sebentar besok guyur. NGA kemarin hijau pekat, hari ini kena guyur ARB. Nah seperti itu. Kondisi market seperti ini sepertinya memang nggak bisa di hold lama-lama. Nggak bisa profit besar-besar ya. Maksimal 5-6% kalau dapat tuh udah bersyukur lah. Pasang aja auto stop loss profitnya. Seperti itu ya. Untuk Buka kalau mau bagus ya besok juga rebound. Jangan turun dari 208. Kalau dia turun dari 208 ya ke 200 uji supportnya. False break. Berarti ini indikasi false break dan bisa konsolidasi di bawah. Dan mungkin juga bisa pola dead cat bone dan turun lebih dalam. Bisa jebol 200. Ya hati-hati tuh. Kalau yang beli di harga 208 ya saya biasanya stop loss tipis aja dulu. Karena ya pasti kalau turun dari 208 tuh konsolidasinya di bawahnya lebih lama. Jadi saya lebih baik cut loss 2% atau 3% daripada menunggu. Saya biasanya seperti itu. Karena dengan 2-3% yang cut loss tadi saya mungkin bisa dapat di saham yang lain. Daripada menunggu mungkin 1 minggu, 2 minggu kan nggak gerak. Mending saya cut loss cari saham lain untuk penggantinya. Walaupun memang belum pasti ya.
Tapi ya saya profil resikonya seperti itu. Daripada menunggu, saya lebih baik cut loss untuk cari saham lain. Seperti itu ya, tapi nggak harus sama, sesuaikan kenyamanan dan profil resiko masing-masing. Untuk buka seperti itu. Untuk buka langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gotoh yang bertahan menguat 0,85% ke harga 118. Langsung saja ke teknikalnya. Gotoh pelan-pelan naik lagi, cuman lebih konfirmasi kalau dia sudah di atas 120. Tapi bagusnya dia itu bergerak di atas EMA 60-nya. Kalau Bapak Ibu mau pakai EMA 60-nya ini bisa sebagai sandaran untuk dia bertahan. Kalau gagal bertahan di atas EMA 60-nya nih udah gagal, bisa lanjut downtrend. Karena ini kan bisa jadi resisten kuat 130 dan support yang harus mestinya dijaga tuh 120. Ini dia udah 4 hari pelan-pelan mencoba naik lagi. Semoga besok tembus. Kalau dilihat volume biasa aja hari ini. Tinggal lihat besok untuk Gotoh. Di level kritisnya juga dan memang support sandaran yang mesti jadi toleransinya tuh 112 lah. EMA 60 nih. Pokoknya pakai aja EMA 60 ini. Gak perlu pakai angka. EMA 60 tutup di bawah itu tinggalin aja untuk Gotoh. Seperti itu untuk Gotoh. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1705 menguat 1,18%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG ini bagus. Tapi bagi yang punya dari bawah, yang belum punya hati-hati. Ya memang volume bagus meningkat. Tapi dia konsol di atas ini tiba-tiba ya seperti yang sering dibilang, tiba-tiba dibuang. Itu bahayanya ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli di harga 1700, turun 3% aja tinggalin. Atau 4% lah maksimal ya. Tinggalin aja tuh. Bisa lama naiknya. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau sabar menunggu, boleh nggak pakai stop loss. Tapi kalau mau trading cepat, daripada menunggu nggak pasti naiknya kapan, ya menurut saya ya 3-4% turun dari 1700 itu tinggalin dulu aja ya. Harus rebound juga kalau mau bagus. Untuk SRTG ini, SRTG volumenya cukup besar di area atas, bisa jadi ini memang potensi ditarik naik. Risknya kecil aja, 2% aja udah out aja kalau misalnya turun 2% dari harga Bapak Ibu beli di 1700. Menurut saya seperti itu, tapi disclaimer ya, keputusan jual beli mau cut loss mau profit tanggung masing-masing. Seperti itu. Untuk SRTG, kalau saya lihat kalau market rebound, besok rebound SRTG. Itu aja. Kalau market merah lagi, ya siap-siap besok kena buang SRTG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 730, terkoreksi 2,66%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK koreksi 2 hari dengan volume makin menurun dan masih di atas EMA 60-nya garis kuning. Tapi dia mau bagi dividen. Dividennya itu di tanggal berapa nih? Jumat ex-date, berarti hari Kamis lusa itu cum-date. Dan nilainya Rp5 dengan harga sekarang nggak sampai 1%. Nggak masalah lah ya. Masih bagus. IMTK 700 harusnya dijaga. Jadi misalnya besok koreksi itu malah kesempatan spek buy. Dividennya nggak seberapa. Harusnya sih ke atas. Cuman perlu hati-hati. Kalau gagal bertahan di atas 700 bisa jadi pola dead cat bond IMTK. Ya pokoknya kalau mau uptrend harus menjaga support 685 lah. Toleransinya 685. Jebol itu gagal bisa untuk MTK uptrend seperti ini ya. Ini trendline downtrend ini bisa ke arah 580. Jadi bayangin kalau dari 570 aja, anggap cut lossnya 570 ya. 570 misalnya cut lossnya dibawa turun 10% lagi, siap nggak? Kalau saya ya saya misalnya besok ada koreksi ya saya beli cut loss 570. 5%an ya, tapi nawar bawah di 710 ke bawah. Ya mepet-mepet support lah kalau berminat ya. Untuk IMTK sih volumenya masih oke nih. Kemungkinan sih tetap mempertahankan toleransinya ya 680 685 itu. Jadi kalau 1-2 hari koreksi itu nggak masalah. Menurut saya ada potensi teknika rebound tetap di area support yang dulunya itu resisten yang cukup kuat untuk IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 162, terkoreksi 1,21%. Langsung saja ke teknikal. SCMA lagi konsolidasi di atas dan dia itu sudah menembus trendline downtrend semenjak Februari 2023, tapi mau bagi dividen juga. Nah, ex-date-nya juga di tanggal 23 Juni. Berarti cum-date kalau Bapak Ibu berminat dengan dividennya 6,5 per lembar saham, maksimal Bapak Ibu beli hari Kamis tanggal 22. Besok tanggal 21 hari Rabu, Kamis tanggal 22. Nah, itu maksimal beli ya mendekati jam penutupan harus punya sahamnya untuk
dapat dividennya. Dengan harga sekarang berarti dividennya itu sekitar 4%, mendekati itu. Lumayan nggak? Ya lumayan. Dividen trap iya pasti 2%, 3% aja dividen trap, apalagi 4%. Harga sekarang ya masih di atas 150, masih aman. Mungkin nggak bisa langsung nutup. Kita lihat aja nanti. Pokoknya SMA yang penting bertahan di atas 150 masih bagus. Ya, kalau minat dividen ya pakai strategi average down juga boleh, atau ya tergantung masing-masing lah ya. Harga sekarang bisa beli nggak dengan mendekati dekat dividennya. Kalau menurut saya kemungkinan besar SCMA nggak kemana-mana, di situ-situ aja sampai mendekati bagi dividen. Kalaupun naik terbatas, untuk naik tinggi nggak, menurut saya maksimal pun 3-4% aja kalaupun ada naik 1-2 hari ke depan untuk SCMA. Jadi SCMA belum kemana-mana, di situ-situ aja. Ya, mendekati dividen. MACD-nya bagus mengarah ke atas, bar chart di atas juga man. Menurut saya sih bisa bagus SMA setelah bagi dividen. Mungkin konsolidasi di bawah dan bisa langsung ditutup dalam waktu ya mungkin 1-2 bulan atau ya 3 bulan ya. Tahun ini ditutup mestinya ya untuk SMA. Seperti itu. Untuk SMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup terkoreksi 3,5% ke harga 110. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG ya ini maksimal swing low-nya mestinya nggak turun dari 110. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau spek buy, harga sekarang bisa nggak? Mestinya bisa. Ini konfirmasinya jangan turun dari 110. Kalau nggak ya ke 100 lagi. Lebih lama. Ya, kalau mau bagus ya pola cup and handle. Berarti besok harus rebound. Itu aja. Turun 3% tinggalin aja untuk WIRG. Menurut saya seperti itu. Untuk WIRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 63 terkoreksi 3,07%. Langsung saja ke teknikalnya. GIA belum kemana-mana. Lagi konsolidasi aja. Dan ya kalau yang sabar tunggu aja. Pokoknya GIA yang penting gak turun di bawah 59. Tutup di bawah. Kasih toleransi 58. 57, 56 tinggalin dari harga sekarang. Berarti kalau ke 57, 56 hampir 10% stop lossnya. Nekat aja dengan target minimal 10% juga potensi profitnya. Hitung risk reward seperti ini juga bisa. Atau besok nawar, siapa tahu dikasih di 60, 61, 62. Kalau Bapak Ibu mau ya 56 nih, 11%. Stop lossnya target profit sama 1:1 kalau berminat dan sabar. Volume meningkat. Cuman ya itu, takutnya tiba-tiba dibuang juga. Nah ini ada gap juga kan, gapnya di 57. Jadi out aja lah kalau dia sampai turun di bawah 60. Ini harus rebound juga dia, nggak boleh sampai jebol. Ini antara dia dibuang atau naik hijau pekat untuk ya konsolidasinya yang seperti ini. Pola-polanya ya biasanya seperti itu, naik tinggi atau jebol, turun dalam. Itu aja. Yang penting Bapak Ibu udah tahu risk rewardnya seperti apa, di mana harus stop loss kalau mau pakai stop loss. Ini sama high risk karena di bawah 70, di bawah 100 tuh sangat beresiko ya. Seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 151, terkoreksi 4,43%. Langsung saja ke teknikalnya. SLIS jelek jebol. Ya 150 memang masih, tapi ya saya tuh pakainya 155. Dan ya itu biasa kan konsol-konsol seperti ini tiba-tiba ada buangan. Itu jeleknya ya. Itu jeleknya ya. Untuk saham-saham tuh kalau udah konsol-konsol range pendek nih antara dibuang atau naik tinggi. Dan ternyata hari ini SLIS dibuang. Cuman ya belum pasti karena masih bisa ditoleransi lah ya kalau mau yang toleransi. Besok kalau hijau bagus nih untuk SLIS ya. Bisa konfirmasi swing low dan lanjut. Ini mestinya kemarin swing low, tapi ya mungkin nurunin penumpang dulu bisa jadi ya, buang barang dulu sebelum ditarik naik. Jangan merah lagi, intinya jangan merah lagi lah. 1-2 hari ke depan, 3 hari ke depan gak boleh merah lagi. Dan tetap bertahan di atas 150. Kalau bisa besok tuh langsung rebound kembali ke atas 160 kalau bisa ya. Atau ya bertahan lah di atas 155, 156 untuk SLIS. Seperti itu untuk SLIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 75, terkoreksi 3,84%. Langsung saja ke teknikalnya. MPPA perlu hati-hati juga. Tiba-tiba nanti dibuang aja nih ya 75. Udah indikasi kurang oke nih kalau besok mau dibuang. Cuman dia nih ada corporation apa ya? Kalau di TradingView nih ada stock split, tapi masa stock splitnya 1:1 dengan harga sekarang berarti kan di 35 per lembar saham. Saya cek dulu ya di RTI Bisnis untuk apa yang akan terjadi di MPPA minggu depan ya. Tanggal berapa nih?
Senin ya. Kalau di RTI bisnis nggak ada apa-apa ya. RUPS-nya juga udah lewat. Reisunya 2021. Nggak tahu nih ada info apa ya. Kalau teman-teman yang tahu ada hajatan apa nih di MPPA bisa tulis di kolom komentar. Atau nih ya memang nggak jadi stock split-nya ini gagal cuman masih terekam di TradingView. Ya, tapi secara teknikal masih konsolidasi. Tapi kalau besok merah lagi, indikasinya kurang oke. Besok juga harus rebound kalau mau bagus untuk MPPA. Seperti itu untuk MPPA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup 387 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL ya selama di atas 85 masih oke. Cuman harga belinya harga sekarang kurang oke. Tapi kalau berminat ya bisa hitung seperti ini risk reward. Tapi ini disclaimer ya. 4,6% lah, maksimal 5% cut loss-nya dan reward-nya 6%. Risk reward ya masih oke lah ya. Kalau baru beli harga penutupan juga. Tapi ya menurut saya di bawah 85 tinggalin dulu. Karena dia juga sudah membentuk lower high di 92, sebelumnya di 95. Seperti itu. Untuk MLPL, kalau saya sih lebih ke wait and see aja lah ya. Kurang oke nih. Tapi lihat besok kalau ada buying power, ikut masuk juga. Gitu aja ya. Saham-saham sekarang itu di scalpingin aja. Pas trade order, lihat buying power ada masuk. Gitu-gitu aja. Kalau kita beli pas saat lagi rebound tinggi, hijau pekat beli, besok bisa diguyur tuh. Coba aja lihat ya. Seperti NGA. NGA kena guyur kan hari ini. Hijau pekat kemarin 17%, hari ini ARB. Nah itu resikonya, apalagi ini saham-saham gorengan ya. Tapi sangat menarik kan. Pasti lebih banyak Bapak Ibu yang melihat suka saham yang volatilitas gorengan naik tinggi. Jadi untuk MLPL lebih ke wait and see aja dulu. Lihat besok kalau ada buying power ya masuk juga. Seperti itu. MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1380 terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Nih, Bovin juga dibuang ya sampai puncak 1500 tiba-tiba dalam 4 hari buang. Kalau ada yang beli buy on break 1400 malah plotting loss lagi. Kalau nggak pakai auto stop loss profit atau trailing stop ya. Seperti itu market sekarang itu susah. Bukan susah apa ya. Susah untuk hot walaupun uptrend. Tiba-tiba dibuang itu. Jadi kalau menurut saya cuan bungkus saja atau pasang trailing stop, sisakan misalnya ya. Contohnya ini, anggap aja beli buy on break nekat ya. Buy on break di 1400 nih. Sempat profit 2 hari kan 9%. Ya sisakan setengahnya lah, 4,5%. Berarti di sini ya di 1455 udah. Di hari apa dia nyentuh? Nah, di hari Senin kemarin dia nyentuh, ya udah Bapak Ibu profit 4,5% dan dia balik BP. Bahkan Bapak Ibu dengan kondisi yang masih hot sekarang malah plotting loss 0,96%. Itu kan jeleknya. Kalau lagi market seperti ini, biarpun uptrend tiba-tiba bisa plotting loss. Jadi jagain aja profitnya. 1300 jebol nggak? Kalau jebol ya patah trennya, bukan downtrend, patah tren uptrendnya. Ya untuk tren jangka pendeknya saat dia menembus trend line patah flagnya ini. Seperti itu. Bevin langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup terkoreksi 11,47% ke harga 540. Ini sahamnya biasa main sendiri ya. Bandarnya itu yang saya nggak suka. Coba kalau Bapak Ibu lihat crossing barang nih, tiba-tiba hijau naik dan kalaupun beli di support ya mestinya cut loss. Yang sering saya bilang kalau saham ini belinya di support ya. Ya selamat kalau Bapak Ibu menerapkan cut loss maksimal 5% dari harga beli. Kalau saya ya selamat. Memang rugi, tapi ruginya nggak dalam. Iya kalau ini naik. Nah, apalagi nih saham crossingan. Kalau dibuang terus nih kayaknya mau dibuang terus. Jadi turun terus. Jadi ya udah tinggalin dulu. Di bawah 600 jelek untuk DMMX. Ada yang nangkap pisau jatuh hari ini. Ya hitung-hitung aja. Support kuatnya tuh 500 perubahan praksi harga. Dari harga sekarang masih potensi bisa turun sekitar 7%. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya untuk DMMX. Hindari dulu lah. Jadi seperti itu, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.